Halo Bunda dimanapun berada, kembali ke channel Dokter Surya. Kali ini kita akan membahas tentang, saya akan ngasih tips sih sebenarnya ya, 10 tips bagaimana mempersiapkan kehamilan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi Bunda yang baru pertama ingin hamil atau bahkan sudah anak kedua, anak ketiga. Kadang-kadang anak kedua, ketiga tuh beda juga pengalamannya ya. Anak pertama kadang nggak muntah, terus yang kedua, ketiga, waduh muntahnya parah banget. Jadi ikuti terus video ini, jangan lupa untuk subscribe kalau Anda baru mampir di channel ini, karena channel ini membahas tentang kesehatan wanita, terutama kehamilan dan penyakit-penyakit kandungan. Konsultasi prakehamilan ini sangat penting, terutama bagi Anda yang baru pertama kali ingin hamil, dan Anda ingin mengetahui bagaimana sih tipsnya gitu ya. Nah, pertama Anda harus datang nih sama suami, jadi jangan datang sendiri. Nah, jadi biasanya itu akan dijelaskan pertama dari siklus haid bagaimana, terus bagaimana mencari masa subur Anda, terus bagaimana pola makan Anda. Jadi apa yang Anda sudah lakukan selama ini, misalnya Anda merokok atau dia ada minum alkohol, ini penting sekali untuk ditanyakan, karena mempersiapkan kehamilan ini bukannya pas langsung hamil langsung berubah tingkah lakunya, tidak. Jadi persiapan kehamilan ini bahkan bisa dilakukan 1 atau 3 bulan sebelum hamil. Informasi yang akan digali juga, misalnya ada obat-obatan yang Anda minum selama sebelum kehamilan, atau Anda depresi, Anda minum obat depresi. Nah, itu bagaimana mempersiapkannya. Terus kemudian vaksinasi, apa yang Anda telah lakukan, apa yang Anda belum lakukan. Terus kemudian yang paling penting ini adalah penyakit-penyakit kelainan kongenital atau kelainan malformasi pada keluarga. Misalnya ada kelainan Down syndrome atau penyakit-penyakit lain, misalnya ada asma, hipertensi, kencing manis, atau penyakit darah lainnya, thalassemia. Ini penting sekali karena akan mempersiapkan atau meningkatkan kewaspadaan kita terhadap janin yang akan dikandungnya. Tes screening genetik kadang-kadang masih susah ya dilakukan di Indonesia ya. Bukan susah sih, artinya jarang masih ditemui. Kenapa? Karena ini harus hanya dilakukan di kota-kota besar, dan ini dilakukan di luar negeri. Nah, jadi darahnya diambil di laboratorium lokal ya di kota-kota besar, terus kemudian akan dikirim ke luar negeri, karena di Indonesia sepertinya tidak ada. Sejauh ini tahun 2020 saya belum menemukan laboratorium lokal yang dapat melakukan pemeriksaan screening. Mungkin Eijkman ya di Jakarta, dan itu cuma salah satunya. Saya nggak tahu di Surabaya, mungkin ada juga di sana. Dan kalaupun dilakukan itu harganya lumayan mahal, mungkin mulai dari 5-6 juta, itu yang paling sederhana. Nah, screening genetik ini kita akan men-screening apakah ada riwayat Down syndrome pada saat awal kehamilan gitu ya, Edwards syndrome atau Patau syndrome, dan bisa menentukan jenis kelamin dari sang bayi ini. Nah, kita mulai tes screening genetiknya ini dimulai kehamilan 12 minggu atau 11 minggu pun sudah bisa. Mengkonsumsi asam folat ini sangat penting, terutama 1 atau 3 bulan sebelum Bunda hamil ya. Karena kenapa? Konsumsi asam folat ini mengurangi risiko yang namanya neural tube defect atau cacat kelainan saraf di bayi, terutama pada awal-awal kehamilan tuh. Karena prinsipnya si bayi itu di awal kehamilan tuh dia bentuknya seperti pipih, dia nanti akan membentuk tabung. Nah, itu jadi tuh, awalnya mulai kehidupan tuh begitu memang. Dia seperti kertas, terus dia membentuk tabung. Nah, itulah proses ini terjadi di trimester pertama, artinya dalam 3 bulan pertama. Nah, kalau misalnya dijumpai defisiensi atau kurang asam folat, biasanya si sarafnya ini tidak terbentuk sempurna dia, sehingga ada kasus yang namanya anencefali atau tempurung tidak ada, atau ada tonjolan di punggung tonjolan saraf di punggung bayinya. Nah, ini berkaitan dengan kurangnya asam folat. Jadi konsumsi asam folat ini sangat penting. Dosis minimalnya itu 400 mikrogram per hari, tapi kalau misalnya lebih maksimal 1000 mikrogram atau 1 miligram per hari pun tidak apa-apa. Kalau Anda sudah memiliki anak atau riwayat dengan kelainan tabung saraf ya, seperti neural tube defect, itu nanti untuk kehamilan selanjutnya Anda harus 3 kali atau bahkan 5 kali lebih tinggi dosis asam folatnya. Sebelum Anda hamil, bahkan suami juga, ini harus mengkonsumsi makanan sehat, artinya karbohidrat, protein, buah-buahan, sayur-sayuran, atau bahkan susu. Ini harus seimbang. Intinya bagaimana Anda makan makanan yang sehat. Disarankan tidak banyak makan makanan yang manis-manis atau fast food. Nah, itu secara gizi mungkin juga tidak bagus ya. Bukan pasangan yang ingin mempersiapkan kehamilan saja yang penting akan zat gizi ini, bahkan untuk orang dewasa seperti saya, ya itu sangat penting sekali.
Kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, atau kurang olahraga, ini juga penting banget ya bun. Kalau misalnya merokok itu biasanya akan merusak kualitas dari sel telur, bahkan juga sel sperma. Nah, jadi kalau bisa dihentikan nih merokok. Memang boleh sih, jadi tidak bisa langsung, misalnya Anda merokok 1 bungkus sehari, itu jujur banyak banget. Mungkin nanti waktu Anda persiapan kehamilan atau bahkan lagi hamil, itu mungkin 1-2 batang sehari itu masih oke. Tapi jangan sampai 1 bungkus per hari. Minum alkohol juga gitu, jangan terlalu banyak ya, kalau bisa dihindari. Kenapa? Pada saat awal hamil itu kan seperti tadi saya katakan, si janin itu kan dia membentuk tabung. Nah, proses ini terjadi di 3 bulan pertama atau trimester pertama. Lebih baik Anda tidak konsumsi alkohol, tidak merokok, karena zat-zat dari luar ini akan menyebabkan bahaya pada janin. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa persentasenya kita dapat merusak janin ini gitu. Jadi intinya kalau mau hamil dan masa kehamilan, Anda harus hidup sehat. Anda minum kopi nggak? Kalau misalnya minum kopi ya sebenarnya bisa aja, boleh, tapi kalau bisa dicampur susu. Dan rekomendasinya itu kafein tidak boleh lebih dari 200 mg per hari. Memang susah ya kalau misalnya hamil itu terus minum kopi itu, tapi kebanyakan kasus yang saya temui itu si bundanya ini malah bisa total berhenti merokok dan bisa berhenti minum kopi loh. Jadi sebenarnya gini, prinsip alaminya itu pada saat hamil si tubuh itu atau Tuhan itu memberikan apa ya, seperti keluhan tidak bisa makan, tidak bisa minum kopi, tidak bisa merokok. Sebenarnya secara natural, secara alaminya si bayi ini itu ingin melindungi tubuhnya dia, makanya dia menyebabkan si bundanya ini tidak bisa minum, tidak bisa makan, tidak bisa tidak bisa merokok ya, minum alkohol juga malah nggak bisa, minum kopi juga nggak bisa. Kebanyakan itu yang saya jumpai. Jadi itulah saya bilang itu bukan penyakit ya, tapi ini apa ya, seperti alami lah. Kalau misalnya bayinya bagus ya tentu dia akan dijaga sebaik mungkin, seperti itu. Nah, kalau misalnya bunda ada kelebihan berat badan nih, jangan khawatir ya, tetap bisa hamil. Tapi kalau misalnya Anda tidak memiliki haid yang tidak teratur, itu cukup susah sih memang, karena kita akan mencari masa suburnya. Kenapa berat badan penting? Pertama, persiapan kehamilan ini penting banget. Kalau misalnya berat badan Anda ideal, biasanya menstruasi Anda teratur. Nah, kalau Anda teratur, biasanya Anda bisa tahu tuh masa ovulasi atau masa subur Anda kapan. Berbeda kalau misalnya berat badan Anda obesitas ya. Nah, kalau misalnya obesitas biasanya menstruasinya itu tidak teratur, bahkan bisa datang 2 atau 3 bulan sekali. Atau mungkin ada penyakit yang namanya polikistik ovari, yang mana terjadi menstruasinya itu tidak teratur. Ini harus periksa dulu ke dokter kandungan. Nah, kalau misalnya Anda hamil dengan berat badan obesitas, risikonya apa? Pertama, risiko hipertensi tinggi. Yang kedua, risiko riwayat kencing manis tinggi. Yang ketiga, besar bayinya tuh nanti gede banget. Jadi bisa lebih dari 4 kilo. Kalau lebih dari 4 kilo, risiko normal gimana? Bisa sih normal, atau mungkin kalau misalnya normal robekannya tuh luas banget nanti jalan lahirnya. Jadi nggak disarankan untuk memiliki bayi yang besar. Otomatis kalau bayinya lebih dari 4 kilo, Anda akan meningkatkan risiko terjadinya operasi sesar. Jadi kalau bisa berat badan Anda harus ideal. Nah, olahraga ini juga penting kayak tadi saya bilang. Jadi olahraga itu benar-benar meningkatkan kualitas tubuh, baik secara masa subur untuk wanita maupun pada pria, meningkatkan stamina. Direkomendasikan 5 kali dalam seminggu kalau misalnya intensitas yang normal. Terus kemudian lamanya masing-masing aktivitas bisa 30 menit. Atau yang paling mudah itu Anda berjalan 10.000 langkah per hari. Ini memang direkomendasikan juga oleh American Heart Association. Jadi Anda tetap bisa melakukan aktivitas. Nah, caranya kan pasti Anda sudah punya handphone kan, baik Android ataupun iPhone. Anda bisa buka itu bagaimana handphone Anda bisa mengukur step Anda dalam 1 hari. Itu membantu sekali bahwa Anda telah melakukan hidup sehat. Kesehatan gigi ini penting juga. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda hamil, terus Anda ketahuan ada infeksi gigi. Nah, ini sebenarnya tidak bagus ya. Artinya ada risiko infeksi bakteri. Bahkan selama kehamilan pun kalau bisa dihindari adanya infeksi, baik dari gigi ataupun dari organ lain. Dari organ lain yang paling sering itu adalah infeksi saluran kemih. Kalau Anda ada sakit gigi, lebih baik Anda ke dokter gigi untuk memastikan tidak ada hal-hal yang dapat menyebabkan infeksi.
Mental seorang bunda ini penting banget. Kenapa? Karena dia yang akan menjalani kehamilan. Bayangin aja dari trimester pertama mual, muntah, nggak bisa makan. Banyak pasien saya juga yang kehilangan berat badan tuh sampai 4-5 kilo, tapi saya tetap kasih support untuk mereka. Ya bahkan kalau tidak bisa makan, biasanya ya mereka harus opname di rumah sakit, dan kita akan memberikan anti mual muntah yang lumayan kuat. Biasanya cuma 1, 2, 3 hari, paling lama 3 hari udah bagus sih, biasanya membaik ya. Nanti kalau udah lewat 3 bulan, biasanya nanti akan membaik tuh mual muntahnya, mulai bisa makan pelan-pelan. Jadi baru nanti berat badannya akan naik seiring bertambahnya usia kehamilan. Tentu juga kesiapan finansial penting banget, karena otomatis anggota keluarga Anda bertambah dan Anda membutuhkan perlengkapan dari bayi. Nah, itulah 10 tips persiapan kehamilan bagi bunda atau calon ayah yang akan mempersiapkan kehamilan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada komentar atau saran, silahkan tulis di komentar di bawah ya. Jangan lupa di like, subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.